Yo, welcome back kembali lagi di channel Ato Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yosa full spoiler untuk chapter 1152 sudah rilis. Di sini alur ceritanya sudah terlihat jelas. Oke lah, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Judul chapternya adalah Hari yang Mengerikan. Kemudian untuk cover melanjutkan Ziarah Kuil Emas Yamato si Anak Oni volume 36, menyerahkan topi Amigasa utama kepada Kawamatsu, daimyo dari Hakumai. Lanjut masuk ke cerita. Chapter dimulai dengan Gaban meminta Luffy untuk memperhatikan bagaimana cara menggunakan Hausoku Hakinya. Dan Gaban juga mengatakan bahwa musuh-musuhnya itu tidaklah abadi. Kemudian setelah itu Gaban melihat Zoro dan Sanji. Gaban berkata, sepertinya bukan hanya satu orang di sini yang memiliki Hausoku Haki. Sanji mendekati Gaban dengan cara yang sangat lucu, tapi Gaban mengabaikannya. Sanji pun berkata, apakah itu aku? Aku tahu itu aku. Aku tidak akan membiarkan Marimo dan Jinbe menjadi satu-satunya yang bersinar. Gaban pun menjawab, pendekar pedang di sana, sepertinya tubuhmu sudah terbiasa dengan itu. Zoro pun merespon, apa? Aku punya Hausoku Haki? Luffy terkejut, hah? Kau tak tahu? Aku sudah mengetahuinya. Gaban pun menjelaskan, lucu sekali, Haki hanya berguna jika kau mengenali dan mengendalikannya. Apakah ini caramu untuk mendukung kaptenmu yang sudah menjadi salah satu Yonko? Zoro pun meminta maaf, iya, maafkan aku. Kemudian Sanji tampak kesal. Dia bertanya kepada Gaban, hei orang tua, bagaimana denganku? Di sini Gaban belum sempat merespon Sanji karena terjadi pertengkaran antara Loki dan Hajirudin. Loki berkata, Hajirudin, kau memalukan. Kau akan membiarkan orang luar menyelamatkan tanah airmu. Elbaf ini milikku. Hajirudin menjawab, apa? Bersamamu? Bahkan ada kemungkinan kaulah yang telah membantu pihak pemerintah dunia. Kau melakukan hal semacam itu di hari itu. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Tiba-tiba Luffy mengatakan sesuatu yang membuat Loki terkejut. Luffy berkata, hei Loki, kenapa kau tidak menjadi salah satu dari nakamaku saja? Kalau Loki menjadi bagian dari kruku, kau akan melepaskannya kan? Nah, Zoro dan Sanji mengatakan bahwa itu bukan ide yang bagus karena ukuran Loki yang sangat besar dan jumlah makanan yang dia makan pun juga sangat-sangat banyak. Ya, di sini Hajirudin menyadari Luffy dapat mengetahui secara naluri bahwa Loki dapat dipercaya, tapi dia tetap menolaknya juga. Sementara itu, Loki juga menolak usulan Luffy dengan mengatakan tidak akan mengikuti siapapun. Selanjutnya, Zoro dan Sanji pergi duluan ke dunia matahari bersama dengan bajak laut prajurit raksasa generasi baru, kecuali Hajirudin dan juga Loki. Saat mereka sendirian, Gaban meminta Hajirudin untuk melepaskan Loki. Kemudian Gaban pun mengungkapkan bahwa dia dan Shanks juga ada di istana ketika insiden mengerikan itu terjadi, tetapi mereka tidak melihat semuanya. Hajirudin meminta Loki untuk menceritakannya sekarang. Loki pun memulai ceritanya dengan mengatakan hari itu benar-benar mengerikan. Nah, flashback dimulai. Terjadi 14 tahun lalu. Loki dan Jarul dipanggil ke istana. Loki tampak cukup ramah terhadap Jarul. Dia sedikit lebih tinggi dari Jarul. Loki mengatakan dia membenci pemerintah dunia sejak mereka menghabisi Rocks. Jadi dia ingin berbicara dengan ayahnya. Ketika mereka tiba di pintu singgasana, Loki mendorong salah satu prajurit raksasa ke pintu sehingga dapat membukanya. Ketika mereka memasuki ruang tahta, Loki dan Jarul sangat terkejut melihat Harald sudah diserang oleh beberapa prajuritnya sendiri. Hanya terlihat siluet Harald, jadi tidak diketahui apakah dia berubah jadi iblis ataukah tidak. Tapi sepertinya Harald memiliki tanduk dan juga sayap. Sementara itu terlihat Gaban dan Shanks sedang mandi di pemandian air panas di rumah Gaban. Lokasinya dekat dengan cabang di kastil.
Saat itu Gaban jauh lebih muda, hanya separuh rambutnya yang beruban, dan dia masih memiliki janggut dan kumis kepang hitam. Lalu terlihat bahwa Sans memiliki tato di lengan kirinya, tepat di bagian atas siku. Gaban berkata, "Sudah lama sekali sejak terakhir kita berendam di bak mandi bersama, mungkin sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu." Sans menjawab, "Tentu saja bukan, sudah 1 dekade sejak Kapten Roger pergi." Gaban merespon, "Sudah lama sekali ya, pasti terasa sangat lama untukmu." Sans berkata, "Iya, benar sekali, tapi di sini hidupku telah berubah total. Sejujurnya aku hanya ingin menjalani hidup sebagai bajak laut yang ceria bersama dengan Buggy. Karena itu ada banyak hal yang ingin aku ketahui, termasuk tentang Elbaf juga." Gaban pun menjawab, "Baiklah, kau adalah anak yang ditakdirkan. Jangan bicarakan hal rumit hari ini, Sans." Kemudian keduanya bercerita tentang petualangan mereka saat mereka bertemu dengan Dory dan Broggy di Little Garden. Kemudian Ripley muncul untuk menyapa Sans. Akhirnya Sans menjelaskan bahwa dia berada di Elbaf karena ingin berbicara dengan Raja Halar tentang sesuatu. Nah, pada saat yang sama kita melihat bayangan misterius di kastil. Bayangan itu membuka ruang harta karun yang berisi buah iblis legendaris milik para raksasa. Kemudian di halaman ganda terakhir di chapter ini ada flashback lainnya yang sudah dimulai. Kali ini terjadi 109 tahun yang lalu. Narator berkata, "Kembali lebih jauh ke masa lalu. 109 tahun yang lalu, masa dimana jika kau bertanya kepada siapapun yang tinggal di lautan, hal apa yang paling kau takutkan, maka semua orang akan menjawab bajak laut raksasa." Lalu terlihat kapal Great Eric mengejar kapal di lautan. Di dalamnya ada Dory, Broggy, Oimo, dan Cassie yang masih sangat muda. Namun terlihat juga kapal raksasa lain berlabuh di sebuah kerajaan manusia. Narator melanjutkan, "Pada saat yang sama, sebuah kapal resmi datang ke kerajaan raksasa. Mereka sedang bertindak. Itu pun menjelaskan mengapa nama Elbaf erat kaitannya dengan teror." Nah, di sini terlihat Halat masih muda. Dia berkata, "Ku dengar mereka punya putri cantik di dalam istana ini. Ayo pergi dan lihatlah." Para warga terlihat takut dan terkejut dengan sosok Halat muda. Salah satu prajurit raksasa yang menemani Halat muda mencari sang putri melalui jendela kastil. Namun Halat muda tiba-tiba menghancurkan istana itu. Orang-orang melarikan diri dari kerajaan, sementara raja dan sang putri menangis ketakutan. Chapter ini pun diakhiri dengan memperkenalkan Raja Halat muda. Secara fisik, Halat tampak mirip dengan Loki. Dia memiliki rambut pendek berduri dan juga sangat kasar. Narator menutup chapter ini. Halat muda sang Raja Elbaf yang naik tahta di usia 45 tahun atau 15 tahun dalam usia manusia normal. Dia adalah sosok yang kasar dan mengerikan. Oke, itu aja pembahasan untuk full spoiler chapter 1152 ini. Yosa Mimin Atwa Hayato. Terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like-nya dan subscribe channel Atwa Hayato. Yo!